Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, khususnya peserta diklat penilaian angka kredit jabatan fungsional guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Berau yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita kembali dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Sesuai janji saya kemarin, saya akan menyampaikan bagaimana Bapak Ibu melakukan dalam rangka praktek Bapak Ibu mengisi daftar usulan penilaian angka kredit atau DUPAK. Di mana kalau di beberapa daerah lain mungkin kebijakannya berbeda. Nah, kebetulan di Kabupaten Berau ini baik Bapak Ibu guru yang sudah memiliki jabatan fungsional dan sudah mendapatkan PAK penetapan angka kredit maupun yang belum memiliki jabatan fungsional, justru dalam rangka nantinya Bapak Ibu mendapatkan penetapan angka kredit sebagai salah satu syarat nantinya Bapak Ibu mendapatkan jabatan fungsional guru. Jadi semuanya nanti harus menyusun DUPAK. Oleh karena itu, sore hari ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana Bapak Ibu, baik yang sudah memiliki PAK maupun yang belum memiliki PAK, nanti insya Allah kita akan bareng-bareng praktek menyusun DUPAK itu. Namun sebelumnya izinkan saya untuk share screen dulu untuk memaparkan bahan paparan maupun bahan praktek sekaligus supaya nanti bisa Bapak Ibu ikuti. Kemudian selanjutnya silakan nanti Bapak Ibu masing-masing untuk melakukan praktek sesuai dengan bukti fisik yang sudah Bapak Ibu siapkan untuk nanti kita praktek menyusun DUPAK tersebut. Baik, sekali lagi izinkan Bapak Ibu saya share screen-nya. Ini paparan yang telah kami siapkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jadi kita akan praktek menyusun DUPAK jabatan fungsional guru. Nah, dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk menyusun DUPAK itu apa saja? Yang pertama, dokumen PAK atau penetapan angka kredit terakhir bagi yang sudah memiliki. Bagi yang belum ya tidak usah. Bagi Bapak Ibu yang baru diangkat mungkin 1-2 tahun kemarin bahkan belum mendapatkan SK jabatan fungsional, nantinya Bapak Ibu untuk mengusulkan mendapatkan jabatan fungsional sebagai guru pertama, Bapak Ibu di samping persyaratan kepegawaian yang lain, Bapak Ibu juga harus melampirkan PAK penilaian penetapan angka kredit. Sehingga nanti di jabatan fungsional guru itu angka kreditnya sudah didasarkan kepada PAK yang Bapak Ibu, DUPAK yang Bapak Ibu usulkan. Nah, yang kedua, penilaian atau realisasi SKP selama masa periode penilaian. Nah, nanti kita akan praktek untuk yang 1 tahun saja dulu Bapak Ibu. Andaikan nanti Bapak Ibu ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin ada yang sudah bertahun-tahun nggak ngusul, ya nanti dijadikan 1 Bapak Ibu ya. Tuh. Nah, kemudian dokumen ijazah, transkrip, dokumen kepegawaian, dan bukti fisik kinerja Bapak Ibu termasuk sertifikat, diklat, laporan pengembangan diri, kemudian hasil penilaian PK guru, semuanya harus nantinya Bapak Ibu siapkan. Namun untuk
mengisikan nilai-nilai di dalam DUPAK atau daftar usulan penetapan angka kredit, itu mungkin hanya tidak semua diperlukan, mungkin hanya cukup ini saja dulu. Nah, untuk dokumen PAK terakhir itu untuk apa? Itu sebagai dasar mengisi lampiran 1 untuk di kolom angka kredit lama. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum punya PAK, ya nanti apa yang harus diisi cukup nanti nilai ijazah Bapak Ibu S1 itu 100, kemudian sertifikat Bapak Ibu memperoleh sertifikat prajabatan, nah, itu nilainya 3. Ya. Ini. Kemudian yang 2 ini realisasi atau penilaian SKP selama masa periode penilaian dan pendukungnya ini ijazah dokumen dan lain-lain nanti sebagai bukti fisik ini digunakan sebagai dasar mengisi lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4. Lampiran 2 itu bukti Bapak Ibu melakukan pembelajaran, surat pernyataan melaksanakan pembelajaran. Lampiran 3 itu surat pernyataan melaksanakan atau melakukan kegiatan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di dalamnya ada PD, pengembangan diri, PI atau KI. Dan yang lampiran keempat itu kegiatan penunjang. Dari isian ini, nanti Bapak Ibu bisa diisi tiap tahun, bisa juga yang bertahun-tahun dijadikan 1. Sehingga nanti jumlahnya saja Bapak Ibu dimasukkan ke dalam ini lampiran 1 di kolom angka kredit baru. Lam 1 angka baru maksudnya lampiran 1 angka kredit baru. Ini Bapak Ibu sekali lagi. Nah, ini bisa saja Bapak Ibu nanti lampiran-lampiran ini dibuat per tahun. Bisa juga beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun dijadikan 1. Itu tidak menjadi masalah ya Bapak Ibu. Sehingga nanti jumlah angka kreditnya kalau per tahun dibuat berarti nanti dari beberapa tahun itu Bapak Ibu jumlahkan untuk dimasukkan ke dalam lampiran 1. Nah, kemudian bagaimana langkah pengisian DUPAK itu? Jadi yang pertama Bapak Ibu isi dulu ini. Baru lampiran 3, lampiran 4, ya. Baru nanti ke lampiran 1. Nah, ini ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, tentu saja ini Bapak Ibu sudah andaikan ini sudah diisi dulu, maka nanti langkah pengisiannya di lampiran 1 ini Bapak Ibu, saya tidak ambil identitasnya segalanya, saya ambil bagian yang harus Bapak Ibu isi. Nah, ini isikan angka kredit pada kolom instansi pengusul, yaitu kolom 345. Nah, ini instansi pengusul kolom 345. Sesuai unsur, subunsur dan butir kegiatan. Nah, yaitu kolom 2 ini. Ini sesuaikan ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pada kolom 3 angka kredit lama Bapak Ibu ya. Itu apa yang diisi bagi yang sudah memiliki PAK. Tentu saja ini PAK yang terakhir Bapak Ibu, itu mengisi angka kredit pada unsur, subunsur dan butir kegiatan sesuai PAK terakhir yang dimiliki. Jadi apa yang ada di PAK ini sesuai unsur, subunsur dan jenis kegiatannya. Nah, ini diisikan di semuanya sampai selesai nanti sesuai dengan PAK. Nah, kalau di PAK itu tentang ijazah ya ijazah. Kemudian tentang misalnya ada pelatihan prajabatan ya isikan itu. Misalnya lagi melaksanakan proses pembelajaran ada nilainya masukkan di sini begitu. Ini untuk yang sudah memiliki PAK. Jadi semua sampai selesai nanti diisi tapi sesuai dengan yang ada di PAK. Bagi yang belum, bagi Bapak Ibu yang baru mau ngusul PAK untuk nantinya sebagai syarat mendapatkan SK jabatan fungsional guru,
maka cukup mengisi pada unsur utama. Nah, subunsur pendidikan, yaitu ini 1 Romawi 1 A 3. Nah, yaitu mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar ijazah AK, yaitu sarjana S1. Jadi isikan di sini berapa nilainya? 100. Kalau yang ini di samping mengisi ini juga ngisi yang lain ya. Tapi untuk yang baru cukup ngisi ini dan Romawi 1 Romawi 1 B 1, yaitu mengikuti pelatihan prajabatan. Itu nilainya 3. Nah, jadi Bapak Ibu yang baru hanya ngisi ini untuk kolom yang lama. Insya Allah kalau aplikasi nanti akan mengisi sendiri ya. Kalau misalnya di sini ini akan ada jumlahnya. Nah, selanjutnya pada kolom 4, nah ini yang baru, 4 itu angka kredit untuk pengusul yang baru, apa yang diisikan? Nah, ini yaitu baik yang sudah memiliki PAK maupun yang belum, mengisi semua angka kredit pada unsur subunsur butir kegiatan sesuai perolehan angka kredit. Jadi semua ini asalkan ada nilai angka kreditnya sesuai realisasi SKP yang Bapak Ibu sudah siapkan, sesuai dengan lampiran 2, 3, dan 4 tadi, maka Bapak Ibu isikan di sini ke bawah, cari yang sesuai ini. Nah, begitu Bapak Ibu, jelasnya mari kita praktekkan. Nah, untuk jumlah, kalau di aplikasi itu langsung menjumlah sendiri. Di kolom jumlah ini, Bapak Ibu, nah di sini nih, kalau bukan aplikasi ya Bapak Ibu jumlahkan ini. Misalnya ini nanti ada usulan baru, jumlahnya berapa. Tapi kalau aplikasi, ini biasanya kalau Excel ini langsung mengisi jumlahnya sendiri. Baik Bapak Ibu, mari kita praktekkan. Oke Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama, tadi Bapak Ibu sebelum kita mengisi ke lampiran 1, Bapak Ibu isi dulu ini. Nah, ini namanya lampiran 2. Ya, lampiran 2. Nah, ini berdasarkan hasil PK guru Bapak Ibu. Ya, misalnya tahun 2019. Ini golongan 3A, itu nilainya 10,5. Kemarin sudah kita bisa langsung lihat tabel Bapak Ibu atau dihitung secara manual ya. Andaikan nanti ada 2018-2019 ya Bapak Ibu tambahkan saja di sini. Kemudian melaksanakan ini kok yang B apa? Ini khusus untuk guru BK. Kalau Bapak Ibu guru kelas atau guru mapel ngisinya di sini. Ini bisa berdasarkan apa SKP Bapak Ibu yang sudah diisi atau realisasinya atau berdasarkan hasil PK guru Bapak Ibu. Kemudian menjadi wali kelas tahun 2019 itu nilainya 0,525. Kemudian menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tahun 2019 0,250. Ini jumlahnya 11,235. Nanti ini kita anggap untuk guru yang lama maupun yang baru sama ngisinya ini. Baru ini kegiatan PKB Bapak Ibu. Lampiran 3 ini. Ini ya, surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan keprosperan berkelanjutan. Ini dari kepala sekolah menyatakan bahwa Bu Dwi ini melakukan kegiatan ini. Nah, ini yang pertama. Sebagai peserta kegiatan diklat fungsional. Nah, ini Bu Dwi ini kebetulan dalam 1 tahun mengikuti 4 kegiatan. Ini tanggalnya itu tanggal pelaksanaan kegiatan, satuan hasilnya ini bukti fisiknya Bapak Ibu. Ini satuan hasil sama dengan nanti keterangan atau bukti fisik. Ya. Ini mengajar 32 jam, 40 jam. Ya. Apa maaf, kok mengajar. Ini adalah jumlah jam pelajaran
diklatnya atau pelatihannya. Jadi di sini mau diklat, workshop, IHT, ataupun apa namanya, asalkan minimal 30 jam sampai 80 jam, itu nilainya 1. Kalau 81 sampai, ini 82 jam pelajaran, ini nilainya 2. Bukti fisiknya sama, kalau berdasarkan buku 4, buku 5 itu hanya 1, 2, 3 ini. Tidak ada bukti fisik daftar hadir. Tapi kalau tim penilai nanti meminta daftar hadir, ya mau tidak mau Bapak Ibu harus berusaha mencari itu. Nah, harus ada laporan, jadi laporan juga harus disiapkan, sertifikat dan lainnya. Ini Bapak Ibu, kemudian kegiatan kolektif guru. Ini ada seminar, ada KKG, MGMP, ini Bapak Ibu. Ini nilainya, tentu juga disertai laporan dan daftar hadir. Baru yang lampiran 4 itu bukti fisik Bapak Ibu melakukan kegiatan penunjang. Nih penunjang sebagai pengawas ujian, menjadi anggota PGRI, menjadi anggota IGI, menjadi anggota kegiatan kepramukaan. Ini periodenya ini 1 tahun. Bukti fisiknya ini Bapak Ibu, ini nilainya. Ini Bapak Ibu nanti bisa di aplikasi itu ada berapa nilai-nilainya. Nah, ini semua nanti Bapak Ibu masukkan ke lampiran 1. Ini bagi Bapak Ibu yang, nah ini bagi Bapak Ibu yang baru belum memiliki belum memiliki dupat. Nah, ini Bapak Ibu kalau mengisi ini aplikasi, jadi Bapak Ibu isi dulu data diri ini. Nah, ini Bapak Ibu isi. Kalau ini terisi, maka yang lain-lain akan terisi Bapak Ibu, karena ini aplikasi. Andaikan bukan aplikasi, yang mau benar mau Bapak harus ngisi ini. Ya, itu. Nah, ini. Nah, kemudian nanti ini sekaligus nanti cover dupaknya sudah jadi Bapak Ibu. Kalau data tadi Bapak Ibu isi. Nah, ini. Itu data nih, lampiran 1A itu tentang kompetensi guru yang dinilai untuk PK guru. Ini lampiran pengamatan yang juga PK guru. Lampiran 1B, nah ini dari skala hasil pengamatan tadi ditentukan skala 012, kemudian juga menjadi skala 1 sampai 4. Nah ini nanti yang dilampirkan semua ini dilampirkan sebagai bukti fisik Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran atau PK gurunya, ini semuanya harus diisi. Nah, baru lampiran D, ya ini tadi bukti fisik memperoleh nilai 9,50 tadi, ini sebagai bukti fisiknya. Nah dari sini barulah diisikan ke dupat. Nah, kalau Bapak Ibu andaikan nanti nilainya berapa-berapa, Bapak Ibu bisa lihat ini Bapak Ibu nilai-nilai berapa-berapa, ini lanjutannya, ini nilainya berapa-berapa, ada di sini semua. Kemudian tabel angka kredit, ini ada semuanya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, sekarang kita akan bicara tentang dupat. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum mempunyai dupat, maka hanya mengisi di sini. Nah, ini memperoleh gelar sarjana 100 dan prajabatan. Ini dengan cara Bapak Ibu kan sudah menjadi PNS. Jadi ini sudah diakui nilai angka kreditnya. Jadi nanti apapun yang Bapak Ibu peroleh setelah Bapak Ibu diangkat sebagai PNS, itu nanti yang diajukan. Bapak Ibu, jadi ke bawah situ yang lama tidak ada isinya. Kosong semua. Ini karena aplikasi tidak ada. Nah, Bapak cukup ngisi itu saja ya. Jadi jumlah terakhir juga 103. Baru yang lampiran 2, 3, 4. Lampiran 2, 3, 4 tadi diisikan di kolom angka kredit baru. Tadi mulai dari PK guru ini sudah ada unsurnya Bapak Ibu. Turut ngisinya. Nah, ini melaksanakan proses pembelajaran. Nah, tadi dengan ada
di lampiran ini Bapak Ibu. Ini. Nah, ini. Nah, ini 10,5 tuh Bapak Ibu ya. Jadi ini 10,5 ini yang naik pangkat ini, maaf. Nah, ini Bapak Ibu 10,5 ini unsurnya. Terus apalagi? Nah, ini menjadi pengawas penilaian sudah ada Bapak Ibu, pindahkan aja dari tadi. Melaksanakan pembimbingan pada kelas. Nah, ini ya, kalau guru SD itu tidak wali kelas, tapi ini yang benar ya. Kalau guru mapel di SMP, SMA, SMK wali kelas, ini dikosongi, ini sama nilainya. Ini kemarin kan 5% dari nilai PK guru. Terus unsur yang lain, nah, ini lamanya, ini per PKB-nya tadi yang 81 sampai 180 nilainya 2. Yang 30 sampai 80 tadi ada 3, nilainya 3. Tadi kan ini PKB tadi. Ini Bapak Ibu PKB tadi, Bapak Ibu pindahkan di sini. Ini tadi yang pengawas. Ini secara berurutan Bapak Ibu ya. Ini yang 80 sampai dari mana ini? Ya, 2. Yang lainnya ada 3. Ini jadikan 1 ya. Terus ada lagi kegiatan kolektif guru. Ini kegiatan kolektif guru. Ada 2, tapi tiap satu nilainya hanya 0,100 karena 0,200. Jadi jumlahnya ini untuk PKB-nya 5,200. Kan syarat naik pangkat Bapak Ibu dari 3A ke 3B. Ini belum naik pangkat ya, ini hanya untuk mendapatkan pak di jabatan fungsional. Kemudian penunjangnya, unsur penunjang tadi isikan. Nah, ini masih unsur utama tadi Bapak Ibu ya. Cari unsur penunjang. Nah, ini sebagai pengawas ujian tadi 0,080, sebagai anggota organisasi profesi. Tadi sebagai anggota karena ada IGI dan PGRI masing-masing 0,75 berarti 1,500. Menjadi anggota pramuka aktif 0,750. Baru ini jumlahnya Bapak Ibu. Ini yang lama tadi hanya ada ijazah dan prajat 103 ya. Nah, ditambah usulan yang baru 18,765. 121,765. Ini nanti Bapak Ibu, insya Allah kalau diakui semua, maka Bapak Ibu ketika mendapatkan jabatan fungsional sebagai guru pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai angka kredit 121,765. Tuh kalau Bapak Ibu 1 tahun, andikan 2 tahun ya. Tadi keterangannya tadi 2 tahun tadi masukkan di ini yang baru tadi. Semua sertifikat semua itu diisikan dulu di lampiran 2, 3, 4, baru dipindahkan ke lampiran 1. Nah, bagi yang sudah punya pak, ini kalau sudah punya pak, nah ini ada isinya. Sudah berapa tahun dia pembelajarannya? Ini berarti sudah 2 tahun, 21,00 ini kan, golongan 3A. Ini 21,00. Mungkin unsur yang lain ada juga nanti pokoknya apa yang ada di pak itu Bapak Ibu isikan di situ. Hanya ini pengembangan diri sekolah ada apa belum? Nah, kebetulan ini juga hanya itu isinya, hanya pembelajaran. Di penunjang juga masih kosong. Nah, jadi andaikan Bapak Ibu tadi mendapatkan ijazah S2 seperti Bu Dwi ini kan mendapatkan ijazah S2. Tidak usah dimasukkan di ketika Bapak Ibu mendapatkan Japung, tapi Bapak Ibu ajukan saja ketika mau naik. Ini kan mau naik pangkat ini Bu ini. Nah ini dimasukkan di sini S2. Nah, kebetulan sama-sama PGSD harusnya 150 kan sudah diakui 100, ini hanya
50. Gitu Bapak Ibu, ini otomatis akan menjumlah dengan sendirinya. Tuh. Ya. Ini cara mengisi dupak. Jadi ingat, dari semua bukti fisik yang ada, kalau Bapak Ibu masih guru baru belum punya pak, hanya ngisi ini saja. Yang lama, yang baru ya sama saja. Apa yang Bapak Ibu lakukan, tuliskan saja angka kreditnya di sini secara berurutan. Nah, kemudian kemarin saya sampaikan, Bapak Ibu kalau ngusul dupak itu, mohon tim penilai itu ya dibuat melihat itu senang gitu perasaannya, rapi-rapi, diberi sampul. Nah, ini misalnya nanti Bapak Ibu susunannya setelah sampul tadi, kemudian ini berkas kepegawaian dulu. Berkas kepegawaian itu apa saja ini? SK awal, SK pegawai, jabatan. Nah ini kalau Bapak Ibu yang masih belum memiliki jabatan fungsional, ya ini enggak usah. Ini dihapus saja, jangan ditulis tapi tidak ada isinya. Begini Bapak Ibu hapus. Fotokopi ijazah ya, transkrip ya. Nah, pak juga belum punya, ini dihapus. Kalau karpet belum ada ya dihapus saja. Nah, kemudian fotokopi SKP tahun berapa? Kalau 2 tahun ya tahun berapa dan tahun berapa. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nanti di belakangnya ini baiknya warnanya beda. Kalau yang lain putih, masa ini ya pembatasnya putih. Upayakan pembatasnya itu bukan warna putih. Syukur-syukur agak tebal itu. Nah, baru selanjutnya itu berkas kelengkapan dupak. Tadi ada surat pengantar oleh kepala sekolah, baru lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4. Tuh. Nah, halaman selanjutnya ini berkas kelengkapan dupak. Ini kalau misalnya Bapak Ibu ngajukan S2 misalnya ini unsur utama pendidikan. Tapi kalau ini tidak ada ya enggak usah. Halaman ini kosong, tidak ada. Jadi jangan ini ada ininya, dalamnya kosong juga enggak perlu. Jadi langsung ke ini saja kalau Bapak Ibu tidak ngajukan ijazah. Ini langsung berkas unsur utama pembelajaran dan melaksanakan tugas tertentu. Ini melaksanakan proses pembelajaran, ini penilaian BK guru, mulai lampiran 1A, 1B, 1C, 1D, dan SK pembagian tugas. Melaksanakan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah madrasah ini, lihat nanti samakan ini kegiatan nomor berapa di lampiran 1 tadi. Jangan, kok ini kok nomornya enggak urut? Bukan nomor enggak urut, karena bukti fisik di lampiran 1 tadi ini masuk butir kegiatan nomor berapa itu. Ini berarti nomor 13. Nah, ini enggak boleh ini 2 ini. Ini harusnya ini salah satu. Kalau sudah ini ya enggak wali kelas karena guru SD ya. Ini nanti ini tidak perlu karena ini double namanya ya. Nih, kalau guru kelas ini, kalau guru mapel ini enggak pakai 13 ini, tapi 7. Kalau guru kelas 7 enggak pakai nomor 13. Itu Bapak Ibu jangan salah ya. Baru untuk pengembangan kepegawaian berkelanjutan. Nah, ini kegiatan yang diikuti tadi apa-apa ini kok terhapus. Harusnya ada isinya tadi yang diikuti semua. Itu diisikan di sini. Ini Bapak Ibu ya. Termasuk kegiatan kolektif guru. Nah, ini penunjangnya tadi apa? Tulis di sini sesuai dengan lampiran 4 ya Bapak Ibu. Sesuai lampiran 4. Tadi isikan di sini. Nah, baru di belakangnya. Nah, dengan begitu Bapak Ibu nanti dupak Bapak Ibu itu menjadi rapi. Kalau rapi itu juga tim penilai itu melihatnya nyaman. Kalau melihat nyaman itu menilai juga tidak apa ya, bahasa Inggrisnya itu arasa-rasen. Insya Allah kalau perasaan nyaman itu menilainya juga tidak sembarangan, artinya diteliti betul Bapak Ibu ya. Nah, kiranya demikian Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan menjadi jelas bagi Bapak Ibu sekalian, baik yang belum memiliki
Pak karena masih baru dan baru akan mengusulkan untuk memperoleh Pak penetapan angka kredit. Sebagai kelengkapan, Bapak Ibu nantinya mengusulkan jabatan fungsional sebagai guru pertama, karena kan salah satu syaratnya harus ada Pak-nya, jadi betul Pak ditetapkan dulu, baru nanti Bapak Ibu akan mendapatkan SK jabatan fungsional dengan Pak yang tadi ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat, menjadi jelas karenanya kalau memang ada hal-hal yang masih kurang jelas, kiranya nanti dapat kita diskusikan, baik melalui tanya jawab di komentar video YouTube nanti akan kami unggah, maupun melalui SMS atau melalui WA atau melalui telepon, atau nanti ketika kita ketemu di pertemuan berikutnya bisa kita bahas lebih detail lagi. Kalau ada kesalahan, khilafan, mohon kritik dan saran dari siapa saja. Meski demikian, kalau kurang sempurna itu wajar karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Meski demikian, kami tetap berharap mudah-mudahan ini bermanfaat, baik bagi diri saya maupun bagi siapa saja yang membutuhkan. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih.